fokus ya. Tetap pedoman hidup kita adalah Sang Pencipta, Sang Pemilik alam semesta. Ini adalah prediksi, hanya sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja ya. Dan jangan dijadikan pedoman hidup, karena pedoman hidup kita adalah Sang Pemilik alam semesta yang mempunyai jawaban dengan tepat dan benar. Ini adalah clue saja, gambaran ya. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita itu bersanding dengan dia itu tujuannya untuk apa? Untuk teman hidup, untuk berbagi, atau hanya untuk sekedar melayani, membantu dia, atau apapun itu. Tapi kita akan lihat ya. Di sini dia itu masih mempertimbangkan ya, mempertimbangkan antara komitmen atau enggak ya gitu. Samar-samar, masih samar-samar jadinya ya. Mempertimbangkan ini cinta atau bukan sih gitu, cinta atau bukan gitu, kira-kira cinta atau bukan gitu ya. Masih dalam pertimbangan, fokus tetap ya. Dia itu kalau dibilang suka, nggak suka, tapi deket sama kamu gitu loh. Apa ya, teman mungkin, atau teman curhat. Maka di sini masih mempertimbangkan. Ini sebetulnya dia tuh suka, cinta atau tidak, masih dalam pertimbangan. Artinya kamu itu masih bisa diartikan kamu nggak sesuai dengan keinginan dia, atau tidak ada kecocokan. Mungkin kamu bukan kriteria dia gitu, tetapi kalian deket, kalian intens seperti itu, tapi bukan kriteria dia kamu itu gitu. Jadi kurang sesuai gitu ya, banyak kurang kecocokannya, banyak kekurangan yang membuat kamu belum bisa masuk kriteria di sini ya. Terus orang ini juga emosional, makanya nggak ayal kalau terkadang kamu ngomong A, dia nerimanya B, kamu maunya begini, dia maunya begitu, karena memang tidak ada kecocokan menurut dia itu ya, bukan kriteria dia kamu itu gitu. Hanya intens ya intens, mungkin ada sesuatu aku nggak tahu, tetapi yang pasti nggak ada kecocokan antara kamu dan dia. Gaya hidupnya mungkin, atau kamu tidak cantik atau kamu tidak tampan ya, tetapi kamu punya kelebihan apa gitu yang membuat ya berteman. Karena dia mungkin juga karena dia nggak ada teman dekat gitu, tapi dekat sama kamu, tetapi kamu bukan kriterianya, tidak ada kecocokan dalam kesesuaian dalam hatinya gitu, kayak ya kurang suka gitu. Dia apalagi ditambah orangnya emosionalan atau pemarah, jadi ya seperti mimpi aja hubungan ini gitu. Itu menurut dia, menurut apa sih arti hadirmu di hidupnya tuh seperti itu. Tapi kenapa dia intens sama kamu? Ya mungkin dia kepepet, nggak ada temen, dan kamu orang yang paling dekat gitu loh, dan bisa mengerti dia gitu. Tetapi dalam tindakannya juga dia terlihat sekali bahwa dia tidak menginginkan kamu untuk lebih jauh gitu, karena masih mempertimbangkan di sini. Ini kan ada dua, komitmen atau tidak, ada samar-samar, masih mempertimbangkan. Jadi kalau lebih baiknya gimana? Kita lihat dulu selebihnya. Di sini kenapa dia dekat sama kamu? Karena dia ngerasa kamu adalah orang yang bisa membuat dia nyaman gitu, bikin nyaman. Kamu punya kasih sayang yang banyak buat dia, walaupun dia marah-marah, walaupun dia suka nyakitin hati kamu ya, tapi dia tetap nempel sama kamu karena kamu orangnya baik gitu.
sayang. Ya kamu juga termasuk orang yang bisa menerima karakter dia gitu loh. Dan dia sepertinya memang tidak ada teman juga sih. Dia sepertinya orang yang introvert gitu, orang yang nggak punya teman banyak dan nggak bisa ngomong sebetulnya. Ya, tapi kenapa kamu tertarik sama dia? Ya inilah kamu kelebihannya bisa menaklukkan dia gitu aja, menjadi teman apapun itu. Tetapi tindakan dia itu seperti orang yang intens sama kamu ya. Sebetulnya nggak intens juga sih, karena dia tidak suka ya. Tapi kamu yang suka sama dia gitu loh. Kamu lebih yang suka di sini terlihatnya. Jadi kamu berusaha benar untuk bisa menaklukkan dia. Tapi dia ya jawab, ya bales kalau dijawab. Kalau di WA itu ya cepet, kalau di chat itu ya cepet bales, nggak sampai 5 menit, kadang-kadang nggak sampai 10 menit. Pokoknya intinya ada respon dari dia. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa dia sebetulnya kamu itu bukan kriteria dia, cuman kamu punya kelebihan bisa mengerti dia, membuat dia nyaman gitu. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, mungkin karena witing tresno jalaran saka kulino, cinta hadir karena terbiasa, karena kamu juga seperti pawang ya, seperti pawang gitu, ngerti ngerumatin dia atau ngerti perhatian sama dia, kamu berikan perhatian lebih sama dia, walaupun kamu nggak dikasih perhatian sama sekali ya, kasih cuma ngerespon gitu aja. Itu aja kalau kamu nge-WA duluan. Kalau nggak nge-WA duluan, kamu nggak direspon. Nggak nge-WA duluan, dia nggak ngechat kamu duluan kalau dia nggak pengen gitu ya. Dan di sini terlihat kamu bisa menaklukkan dia, di situ membuat nyaman dia, kamu sayang sama dia. Dan seiring dengan keadaan seperti itu, dengan tindakan itu, dan dia juga masih mempertimbangkan, akhirnya dia untuk memutuskan untuk mengambil sebuah kesimpulan ya, untuk menawarkan perasaannya ke kamu, perasaan cintanya, memberikan perasaannya ke kamu ya. Apa ya namanya, witing tresno jalaran saka kulino, walaupun tidak ada kepastian gitu loh. Maksudnya gimana, Des? Ya Bibi bilang cinta, aku sayang sama kamu. Sebetulnya dulu aku nggak suka sama kamu, hanya sebatas suka saja. Kemudian seiring waktu, karena kamu, tapi nggak diomongin seperti itu. Ini adalah sebuah pemikiran dia bahwa kamu bisa membuat dia nyaman dan dia mencoba untuk memberikan cinta. Tetapi dia tidak serta-merta memberikan kepastian kamu komitmen sama dia, pacaran, atau kamu akan dinikahin atau apapun itu, tidak. Karena dia sendiri masih dalam keadaan berdiri di sebelah kakinya. Apa intinya, kehidupan dia sendiri belum mapan, tidak ada penghasilan yang jelas. Terus dia juga belum punya untuk masa depan. Dia sendiri untuk makan sendiri, ibaratnya untuk menghidupin dirinya sendiri aja dia belum mampu. Jadi makanya di sini menawarkan cinta, tetapi dia tidak bisa memberikan kepastian seperti itu. Ya, tidak bisa memberikan kepastian untuk komitmen gitu. Tapi kamu terlanjur sayang di situ begitu ya. Dan di sini yang paling parahnya, karena perhatian kamu, karena bucin kamu mungkin ya, ini ada sebagian yang bucin banget bucin, sehingga perasaan kamu itu dia gunakan untuk menawarkan cinta. Memang dia ngerasa juga nyaman sama kamu, tapi dia sendiri tidak bisa memberikan kepastian tentang komitmen atau apapun itu, karena dia dalam keadaan pencarian jati diri, di mana dia belum bisa berdiri di dua kakinya, masih sebelah kakinya. Artinya dia untuk hidup sendiri aja belum jelas gitu. Makanya di sini kemudian menjalin sebuah komitmen tapi tanpa kepastian, atau menjalin hubungan intens tetapi tidak ada kepastian kamu tuh pacarnya atau kamu itu apapun itu ya.
toh kalaupun ada sebagian di sini itu karena ada sesuatu, yaitu membutuhkan kamu untuk sesuatu itu bisa makanya di sini terlihat kamu kan sangat bucin. Kamu bisa merawatin dia, kamu sayang sama dia. Nah, terjadilah yang dinamakan Witing Tresno Jalan Sokolo daripada tidak. Akhirnya menawarkan perasaannya ini walaupun tidak ada kepastian untuk komitmen, tapi mungkin dalam kegiatan seperti biasa kamu merasa senang hati dan bahagia. Tetapi yang perlu kamu ketahui bahwa di sini ada yang namanya membutuhkan atau manipulasi. Mungkin kamu ada yang sudah sebagian atau bahkan mayoritas di sini dimanfaatkan. Sebetulnya kata manfaat itu nggak ada ya, memanipulasi itu nggak ada. Tapi karena kamu bucin, perasaan kamu itu dimanfaatkan. Ya, ini di sini terlihatnya ada yang dimanipulasi. Ya, betulnya bahasa manipulasi itu tidak ada karena di sini take and give. Dia meminta, kamu memberi, tapi tidak saling ya. Yaitu yang dinamakan manipulasi. Seperti itu. Ini ada yang sudah mengeluarkan uang, mungkin manipulasi berbentuk finansial, ya minta di TF lah, minta di apalah, ya kan, atau menggunakan atau memanipulasi waktumu. Seharusnya kamu sama nggak dek kalau sama di PHP-in? Bukan, ini bukan PHP. Ya, tetapi dia mengatakan bahwa dia sendiri juga belum mampu gitu, makanya dia tidak mau menjalin hubungan dengan kamu secara komitmen atau secara detail gitu, cuman dia sekedar aku sayang kamu gitu aja, tapi kamu terlalu bucin. Jadi nah disinilah kesempatan dia menggunakan atau memanfaatkan perasaan kamu, dan di saat ini dia membutuhkan karena dia hidupnya belum jelas, karena dia tidak ada penghasilan yang bisa diandalkan untuk menghidupi dirinya sendiri, dan didukung oleh magician ya, kekuatan alam mendukung hubungan ini. Ya, kamu yang seorang yang baik, seorang yang tulus, alasannya tidak tega. Akhirnya kamu pun dia tanpa meminta pun kamu beri. Karena orang yang sayang itu ya, orang yang sudah sayang itu nggak ngitungin itu berapa jumlahnya, tapi merasa tidak pernah puas untuk memberikan sesuatu untuk orang yang disayang itu. Jadi bukan manipulasi ya. Jadi intinya kamu sayang, dia membutuhkan gitu. Ya. Ya. Dan ini dia yakin sekali kamu akan melakukan hal seperti itu, akan memberikan apa yang dia mau, karena dia melihat posisi atau melihat kamu itu bucin gitu. Makanya udah sering bilang kalau bucin jangan pernah diperlihatkan, jangan pernah dikatakan bahwa aku cinta kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, bla 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 bla. Justru orang yang tulus itu biasanya kalau ketemu orang seperti ini, dia membutuhkan kamu ada, dia akan melakukan bukan manipulasi ya Des. Ya gimana ya, kalau dia minta kamu memberi, itu namanya bukan manipulasi, karena kamu dengan sengaja memberikan. Tapi kalau kamu memberikan tanpa diminta, itu namanya kasih sayang ya. Tapi di tebaran kartu bahwa seperti itu masuk kategori manipulasi. Dan hati-hati buat sahabat aku semua yang tinggal di luar negeri, yang bekerja di luar negeri. Hati-hati dengan modus-modus seperti itu ya. Tetap waspada, tetap jangan suudon, tapi waspada harus. Kenapa? Karena banyak ya, bukan semuanya sih, tapi ada 2 gelintir 3 gelintir yang sudah kejadian seperti itu ya. Ya. Dan di sini lebih dibilang dia itu sosok yang bekerja keras ya. Bekerja keras tetapi nggak pernah menghasilkan entah apa. Entah kenapa, mungkin belum mujur nasibnya. Jadi sudah bekerja keras tetapi tidak pernah mendapatkan hasil sesuai yang dia mau. Gitu. Akhirnya kehidupannya itu ya bisa dibilang di bawah rata-rata. Ya.
kayak terpuruk gitu ya finansial, tapi nggak terlihat di sini. Mungkin karena ada kamu yang memberi, jadi nggak terlihat saat ini dia terpuruk ya. Tapi kalau ini di shuffle sendirian tentang keekonomian dia, mungkin baru terlihat karena ini ada kamu yang menghandle di sini, yang mencukupin atau memberikan bantuan gitu, ya kan? Kok bisa? Iya bisa. Orang cinta itu sepertinya lupa sih ya. Orang cinta itu terkadang nggak kayak refleks gitu, nggak dipinta, yang ngalir sendiri, memberi sendiri. Hebat ya cinta itu, hebat. Tapi cinta juga tuh tidak hebat juga, ada kekurangannya. Kalau sudah putus nggak bisa nyambung lagi. Kenapa? Akhirnya jadi bermusuhan atau saling menjauh. Beda sama sayang ya. Kalau sayang itu berantem setiap hari, bertengkar setiap hari, tetap ada sayang. Tapi kalau sudah naik ke level cinta ya, mau main-main gitu, terus mencoba untuk menyakiti gitu, cinta itu bisa hilang begitu aja ya. Dan untuk kembali itu lebih, kalau tidak saling menyadari ya, lebih ke berat, karena kartu dia itu sudah kita pegang gitu loh. Buat apa aku sama dia lagi? Kalau dia orang baik nggak bakalan seperti ini, nggak bakalan putus gitu. Jadi hati-hati ya, jangan dikebiah-uyah antara sayang dan cinta. Sayang levelnya di bawah cinta, tetapi lebih bisa dibilang kompromi. Tetapi kalau udah menjalin dari sayang menjadi cinta, itu udah kayak saling memiliki, kemudian semaunya sendiri, berbicara semaunya sendiri, ya kan, merasa sudah menjadi milik gitu, kurang dikontrol gitu, kurang dikelola emosinya ya. Jadi hati-hati. Kalau cinta nggak bisa jadi teman, kalau sayang seumur hidup bisa jadi teman, seperti itu. Kalau Gondes sendiri sih, misalkan terjadi seperti itu, aku nggak mau balikan lagi. Karena apa? Kartu dia sudah kita pegang, dan dia juga sudah pegang kartu kita gitu loh. Kelemahan kita sudah dipegang, kita sudah pegang. Tak ayal nanti akan terulang lagi, saling menyakiti, seperti itu. Ini adalah ketegasannya. Nanti akan ada namanya pembuktian. Apa sebenarnya arti hadirmu di dalam hidupmu? Arti hadirmu di hidupnya sudah aku sampaikan. Awalnya mempertimbangkan, kemudian tidak ada kesesuaian karena kamu bukan kriteria, dan dia sosok yang emosional dan kayak pemimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan, yang tidak pernah menghasilkan ya. Kemudian menjadi sebuah kebahagiaan karena menjadi sebuah sayang, kenyamanan karena kamu di sini menjadi seorang angel. Angel itu malaikat perempuan, angel yang selalu memperhatikan dia, selalu sayang sama dia. Akhirnya tumbuhlah kata yang dinamakan menawarkan cinta ke kamu, tetapi komitmen atau intens yang tidak ada kepastian. Ya karena dia sendiri belum yakin terhadap hidupnya sendiri. Jadi dia walaupun misalkan oke, aku mau pacaran sama kamu atau komitmen sama kamu, tapi tidak untuk menjalin sebuah keseriusan. Hanya sebatas membutuhkan, karena dia membutuhkan kamu memberi atau kamu menyayangi atau kamu sayang, seperti itu ya. Dan kemudian ditambah lagi dengan keadaan semesta yang mendukung ya, mendukung atau menyertai hubungan ini gitu ya. Dan dia yakin ya dengan ini semua. Dia termasuk tipe orang bekerja keras, mania kerja, tetapi nggak tahu kenapa hasilnya masih di bawah rata-rata, seperti itu ya. Dan di sini dia ada yang disebut pembuktian cintanya. Nanti seiring dengan waktu dia ingin menjalankan sebuah pembuktian tentang penawaran cinta ke kamu ya. Ini tidak semudah Gondes membaca. Ini banyak proses, ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 4 tahun, ada yang sudah 5 tahun.
bahkan ada yang sudah 5 tahun. Jadi ini tidak segampang Bunda mengucapkan atau membacakan, tetapi sudah lama kejadiannya seperti itu. Ya, seiring berjalannya waktu di sini akan ada yang namanya pembuktian tentang penawaran cintanya ke kamu. Jadi kalau kamu sayang sama dia, doain yang terbaik dia, semoga dia cepat sukses ya dan tidak melupakan kamu ya. Ya. Dia ingin membuktikan perasaan cintanya ke kamu tetapi santai. Dalam posisi santai ya, posisi santai karena dia lebih ke fokus pada pekerjaan untuk mencapai sebuah keinginan yang dia mau. Orang ini cenderung lebih sayang ke keluarganya, ke orang tuanya, ke orang terdekatnya. Tetapi kalau kamu bisa mengambil hatinya dan kamu bisa meyakinkan ke dia, kamu juga akan menjadi bagian yang dia sayang. Dia ini orang lebih sayang pada keluarganya. Jadi dia lebih bekerja keras dan tidak akan mudah jatuh cinta sama orang yang memang notabene nggak sesuai dengan hatinya. Tapi kamu bisa mengambil hatinya kalau kamu bisa meyakinkan. Dia ingin membuktikan perasaannya ini ke kamu, tapi dia santai. Mungkin udah nggak intens. Ya kalaupun intens ya tetap dibalas, tapi nggak ada perubahan gitu. Tetap cuek, tetap cool gitu, tetap ya nggak semesra kayak orang berpacaran gitu, nggak. Diajak jalan juga kamu yang ngajak, ngopi ya kamu yang ngajak, kalau kemana-mana kamu yang traktir kayak gitu. Tetapi kamu senang hati gitu loh, karena kamu sayang, seolah-olah kamu udah mendapat respon dari dia. Dan di sini seiring waktu dia ingin membuktikan perasaannya, mungkin dia malu ya. Dia santai ya, karena memang kamu masih walaupun menawarkan perasaan cinta ke kamu ya, tetap santai ya, tetap cuek, tetap, karena memang dia ngerasa belum klik beneran gitu loh, belum klik beneran, masih tidak kesesuaian hatinya, bukan kriterianya lah deh kamu pokoknya gitu. Tapi dia mencoba gitu, karena ada apa, ada something, ada sesuatu yang ingin dia dapat dari kamu ya, dia membutuhkan kamu memberi gitu ya. Terkadang dia mungkin malah ada yang sudah mempunyai pilihan lain selain kamu. Ini termasuk kategori playboy ya. Playboy tapi apa ya, kayak cool desk gitu, orangnya cuek gitu loh. Pesonanya tuh besar. Ini introvert orang ya. Pesonanya besar, cara ngomongnya kan kamu kebetulan orang ini ya mungkin punya postur tubuh yang bagus, bersih, tampan, bisa dibilang seperti itu. Kalau perempuan ya cantik gitu. Jadi membuat sebetulnya dia banyak pilihan, dan memang dia punya magnetik. Sosok ini punya magnetik. Orang yang ada diajak bicara sekali aja langsung baper, termasuk kamu. Gitu. Ya, tertarik. Karena gaya bicaranya itu ada magnetik. Bukan pakai susuk, bukan, memang dia seperti itu dari lahirnya, terhubung dengan Nepton ya Nepton, dia tuh punya jiwa kayak Arjuna gitu ya. Dia nanti akan menghubungi kamu ya, dia akan menghubungi kamu tentang apa ya, tentang dia akan menghubungi kamu, tetapi kalau ada keperluan ya, lagi kepingin aja seperti itu. Jadi ini loh sebenarnya apa sih arti hadirmu di hidupnya. Aku ini sudah bacakan semua, semoga bisa mengerti, dipertimbangkan kembali ya, tidak udah gegabah. Dan semisalkan kamu ingin mempertimbangkan kemudian kamu ngambil keputusan untuk bisa meninggalkan ya healing saja. Tetapi kalau ini ambilnya sebagai manfaatnya, ambil sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau buat yang resonate ya pertimbangkan kembali. Buat yang nggak resonate, ambil manfaatnya, ambil pembelajarannya ya. Untuk yang sedikit resonate, pokoknya kalau pengen personal reading, silahkan personal reading ya. Hubungin saja nomor WA Kondes ya, berbayar pasti ya.
ya kan, untuk beli kopi untuk apa ya, untuk ya sebagian dari mahar kalian nanti akan aku sisihkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi rezeki kalian itu juga bisa dimanfaatkan orang lain melalui Gondes gitu ya. Yang pasti di sini lebih waspada, jangan suudon, lebih waspada aja ya. Mudah-mudahan kedepannya dia menjadi mengerti bahwa kamu tulus mencintainya, bukan sekedar main-main seperti awal mula dia berkenalan dengan kamu. Tidak ada, hanya sebatas suka sama suka, tapi ini alhamdulillah tidak ada yang melakukan sesuatu yang dilarang ya, seperti itu ya. Di sini ada energi Pisces, juga ada energi Leo juga ada energi Cancer, ada energi Aquarius, ada juga energi Aquarius ya. Juga kemudian di sini ada energi Scorpio ya, ada energi Scorpio, juga ada energi Aquarius, kuat sekali ya di sini ya, terlihat. Kemudian di sini ada kita lihat lagi, ada energi Cancer, kuat Cancer juga ya, ada Cancer. Dah itu aja. Oh, ada satu lagi, ada energi Libra tapi tipis-tipis. Kalau Gondes berbicara tentang zodiak, artinya ini loh elemen-elemen yang tercurah di tebaran kartu ini. Ada elemen air, ada elemen tanah, ada elemen udara, dan ada elemen api ya. Oke? Sobat semua, sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk kamu ya. Kita akan ambil Rights Ampau ya. Kita akan taruh di sini dulu. Ini akan shuffle, kita akan ambil 5 ya. Fokuskan ya, dan alirkan energimu ke aku agar mengambil pesan untuk kamu yang terbaik. Saking banyaknya, Gondes tidak akan mengambil pesan ini dengan men-shuffle, tapi Gondes akan mengambil menurut energi yang kalian kirim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pesan pertama. Kita ambil dari barisan agak minggir sedikit, kedua, ketiga, dan kita ambil di penghujung, di ujung. Kemudian kita akan ambil lagi. Oke, 5 ya. Sip. Oke. Gondes akan baca satu persatu pesan untuk kamu yang menonton video ini. Yang mau personal reading monggo silahkan dibuka 24 jam. Yang waktunya siang hari bekerja bisa ngambil waktu dari jam 11 hingga jam 6 pagi. Untuk yang bekerja malam boleh silahkan ambil dari jam 9 sampai jam 6 pagi. 6 sore. Jam 6 sore. Iya, jam 6 sore atau jam 8 sore maksimal. Ya. Sendal sebelah ini bisa dimaknai begini nih. Kita akan agak terangkan dikit ya. Nah, ibaratnya sepasang sendal kalau hilang satu, ini pasangan ini hilang satu, itu akan merasa kehilangan, jadinya selen. Kalaupun diganti dengan pasangan lain, tidak akan nyaman, artinya selen ya. Ini pesan untuk kamu, ini akan kamu rasakan seperti itu. Tetap berdoa ya, berdoa yang terbaik untuk hubungan ini ya. Semoga yang terbaik. Karena kenapa? Tidak harus pesimis, karena di sini ada magician, ada alam yang menyertai kamu. Semua bisa menjadi sebuah perubahan. Tetapi yang pasti kamu berdoa, bermohon hanya pada Sang Pemilik alam semesta. Bermohon yang terbaik dalam hubungan ini. Kosong ya. Seperti itu. Jangan meminta pada
yang lain. Memintalah pada Sang Pencipta menurut keyakinan kalian masing-masing. Ya, harus yakin ya, dan harus positif thinking pada Sang Pemilik alam semesta. Jangan berharap, jangan terburu-buru doa itu segera dikabulkan. Jangan, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Hidup adalah pilihan. Ya, ini hidup adalah pilihan. Kalau seandainya kamu mencintai dia dan dia bukan jodohmu, ya itu namanya pilihan. Karena Allah yang akan memberikan arahan atau memberikan kuasa. Kegagalan itu bukan sesuatu yang buruk. Kegagalan itu bisa diartikan sebagai keberhasilan yang tertunda. Ya, semisalkan ini memang orang bukan untuk kamu, ya sudahlah. Maka cintailah dia karena Allah. Mencintai apapun karena Allah, termasuk apapun itu yang ada di dunia ini. Dan dia, karena apa? Kalau mencintai karena pengertian kamu sendiri, sesuatu yang terjadi itu tidak seperti yang kamu inginkan atau tidak seperti ekspektasi kamu akan menyesal. Tetapi kalau kamu mencintai karena Allah, kamu akan mempersiapkan diri. Resikonya ditolak, ya diterima. Resikonya putus, ya nyambung. Ya kan, seperti itu. Dan ini ada di kuasa Sang Pencipta. Jadi begini, kalau kamu mencintai seseorang, kamu hanya berusaha yang terbaik. Selebihnya serahkan pada Sang Pemilik alam semesta. Oke, sahabat semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu, dan tetap berdoa, bermohon, menyandarkan harapan kamu, meminta hanya pada Sang Pemilik alam semesta. Tetap jadi orang baik, jangan mengeluh jadi orang baik, dan jangan pernah lelah jadi orang baik. Tetap jaga kesehatan, cintailah diri kamu sendiri, kemudian baru orang lain. Bagaimana kalau kamu sendiri tidak bahagia, kamu sendiri sakit karena kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, mau mencintai orang lain gitu loh. Cintai diri sendiri, ya baru mencintai orang lain. Oke, sahabat Kendes, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.